Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun kita beribadah dari rumah saja, biar itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus hadir, berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi keluarga kami masing-masing, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan dengan tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Waktu yang singkat ini kami mau pakai dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rut, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini pesan Tuhan datang khusus kepada keluarga-keluarga. Yang saya bacakan buat kita semua pagi ini adalah penggalan dari cerita silsilah Yesus Kristus, di mana ada nama-nama yang disebut adalah keluarga-keluarga yang Tuhan izinkan menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah atas seluruh umat manusia. Jadi pagi hari ini saya berharap bahwa dimanapun kita berada, apapun kondisi dan keadaan keluarga kita hari ini, percaya bahwa Tuhan masih berharap, Tuhan masih berinisiatif untuk sekali lagi memakai keluarga-keluarga Kristen di akhir zaman ini untuk menjadi alat kesaksiannya. Nah, karena itu sekali lagi firman Tuhan pagi ini berbicara khusus untuk keluarga kita masing-masing. Kalau kita melihat silsilah ini akan menjadi lengkap apabila kita kembali melihat kepada karya penciptaan Allah di Taman Eden, di mana Allah berinisiatif untuk memberkati keluarga Adam dan Hawa, kemudian mempercayakan kepada mereka tugas dan peran masing-masing dengan kuasa yang besar yang Tuhan percayakan kepada keluarga ini, dengan maksud agar keluarga ini menjadi partner atau rekan kerja Allah untuk melaksanakan rencana Allah di dalam dunia ini. Ya, masterpiece dari keluarga yang sempurna, dengan rencana yang sempurna, dengan tanggung jawab yang sempurna, dan juga dengan kuasa yang besar. Tetapi di dalam perjalanan waktu
Alkitab mencatat bahwa keluarga ini gagal menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi apakah maksud Allah untuk memakai keluarga sebagai alatnya, sebagai partnernya untuk melaksanakan rencananya di dalam dunia ini berakhir atau gagal? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Rencana itu tetap berlangsung. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, di sana Allah memberikan satu jaminan pemulihan. Jaminan bahwa nantinya keturunan perempuan akan tampil sebagai pemenang. Dan bicara tentang keturunan perempuan ini adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa, Allah tidak pernah gagal di dalam janji-janjinya. Seperti yang difirmankan di Taman Eden, semuanya terlaksana 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, sudah kembali ke surga. Nah, di dalam penantian ini Tuhan mau supaya masing-masing keluarga, apapun kondisi keadaan kita, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, berbenah diri untuk menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah atas dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Nah, bagaimana supaya keluarga-keluarga yang hidup di akhir zaman ini bisa menjalankan perintah ini? Bagaimana supaya keluarga-keluarga ini bisa mengerti akan amanat agung ini? Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20, di sana firman Tuhan berkata demikian. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, pasca setelah Yesus naik ke surga dan kemudian kehadiran Roh Kudus membawa dampak yang sangat luar biasa besar. Ada banyak orang yang menyerahkan dirinya datang kepada Tuhan. Dan di antara banyak orang ini sudah tidak tercatat lagi berapa banyak keluarga yang menyerahkan diri untuk menjadi bagian dari karya penyelamatan Allah yang besar ini. Di dalam Injil Matius yang kita bacakan pagi hari ini, Alkitab dengan jelas mencatat tentang nama-nama keluarga. Keluarga-keluarga yang masuk di dalam bagian dari rencana Allah ini dicatat di sini. Ada keluarga Abraham, ada keluarga Ishak, keluarga Yakub, keluarga Yehuda, keluarga Daud ya. Kemudian ada sampai kepada terakhir yang disebutkan oleh Alkitab adalah keluarga Yusuf dan Maria. Nah, di akhir zaman ini saya percaya bahwa Roh Kudus di dalam segala keilahiannya masih akan menjangkau begitu banyak lagi keluarga-keluarga untuk datang dan masuk menjadi bagian dari karya Allah yang besar ini. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada kita 3 hal pagi hari ini tentang amanat agung itu harus dimulai dari dalam keluarga. Nah, bagaimana supaya keluarga dapat menjalankan ini? Maka yang pertama yang harus diketahui oleh masing-masing keluarga adalah keluarga yang dimaksudkan harus dapat menjalankan perannya. Kalau bicara tentang bagian ini, pasti di dalam benak kita ada keluarga-keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Ada keluarga-keluarga yang tidak bisa menjalankan perannya dengan sungguh. Ada suami-suami yang tidak bisa menjadi imam yang baik. Ada istri-istri yang tidak bisa menjadi
pendamping, penolong yang sepadan. Ada anak-anak yang tidak bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai seperti yang ada di dalam iman Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti bahwa keluarga-keluarga yang saya bicarakan ini gagal di dalam memahami maksud dan rencana Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Tujuannya adalah supaya keluarga-keluarga ini boleh dapat kembali kepada posisinya, menjalankan perannya masing-masing. Suami berfungsi sebagai imam yang baik dalam rumah tangga. Ibu-ibu berfungsi sebagai penolong yang sepadan di dalam rumah tangga. Dan anak-anak sebagai perhiasan di dalam keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai Kristiani. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau ini kita tidak doakan dan tidak kita usahakan, maka kita tidak akan bisa menjadi partner atau rekan kerja Allah dalam mewujudkan amanat agung. Karena itu panggilan untuk mewartakan Tuhan harus benar-benar dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling mendorong satu dengan yang lain. Supaya kita kembali kepada peran kita masing-masing. Harus saling memberi support, harus saling memberi semangat satu dengan yang lain. Dan saya bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi pandemik yang masih berkepanjangan ini, Tuhan memberikan ruang dan waktu khusus kepada masing-masing keluarga untuk mengevaluasi perjalanan kerohaniannya selama ini di hadapan Tuhan. Kalau belum bisa berperan seperti yang Tuhan kehendaki, ini kesempatan yang baik. Mari saya undang bapak-bapak, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya melalui suara kita sebagai imam di dalam rumah tangga, keluarga kita diberkati. Demikian juga dengan ibu-ibu dan juga dengan anak-anak kita sekalian. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana supaya keluarga kita dapat menjalankan peran sebagai pewarta kabar keselamatan di dalam keluarga kita di akhir zaman ini. Yang kedua adalah keluarga-keluarga yang dimaksud harus sungguh-sungguh menerima panggilan. Yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang sungguh-sungguh menerima panggilan ini adalah keluarga yang sudah menjalankan atau menghidupi nilai-nilai Alkitabiah di dalam semua aspek kehidupan mereka. Saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di ayat yang kelima ini adalah seruan kepada keluarga-keluarga yang sudah menerima panggilan ini untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Karena Allah yang dihormati di sini adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Tidak ada Allah yang lain. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena itu seruan firman Tuhan di sini adalah menuntut komitmen, kesungguhan dari keluarga-keluarga yang sudah menerima panggilan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara, ini pesan yang sangat luar biasa sekali. Artinya bahwa Tuhan berbicara khusus kepada keluarga-keluarga yang sudah menerima dan mendengar panggilan dari Allah. Bahwa para imam atau para bapak-bapak, kepala-kepala keluarga harus sungguh-sungguh dapat menjalankan perannya dengan baik. Sungguh-sungguh harus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau berjalan. Mengajarkannya, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang di dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Wah, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi penting. Keluarga yang menerima panggilan di sini adalah keluarga yang sudah sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai bagian, sebagai dasar dari semua aktivitas mereka. Tentu bagian yang kedua ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kembali kepada posisi kita sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki. Saya percaya bahwa kita sudah menerima panggilan Allah. Karena itu ini kesempatan yang baik bagi kita untuk sungguh-sungguh menghidupi panggilan ini. Mari sebagai bapak-bapak yang sudah menjalankan perannya, mari sungguh-sungguh perhatikan ayat yang ke-7 ini. Pengenalan akan Tuhan harus diajarkan, harus disuarakan berulang-ulang kali. Dalam berbagai situasi, dalam berbagai tempat, dan dalam berbagai waktu. Mewartakan Tuhan harus dilakukan secara kontinu. Dan itu harus komitmen benar-benar dari para imam di dalam rumah tangga. Tuhan siap memberkati keluarga kita. Apapun Bapak Ibu Saudara, kondisi kita hari ini. Kalau kita belum menghidupi panggilan ini. Kalau kita belum berperan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka mari, ini kesempatan yang baik bagi kita pagi hari ini untuk berbenah. Yang ketiga, pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kalau kita sudah menjalankan peran kita. Kalau kita sudah menerima panggilan dan kita menghidupi panggilan itu dengan baik. Yang ketiga, keluarga yang dibicarakan di sini adalah keluarga yang siap menjadi kesaksian. Dan keluarga yang sungguh-sungguh siap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya percaya kita hari-hari ini ada di dalam dimensi pimpinan Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus membawa kita kepada satu level yang lebih tinggi. Kita tidak lagi terikat oleh tempat, oleh waktu, oleh situasi maupun keadaan. Dimanapun saja keluarga kita berada, apapun saja kondisi dan keadaan kita. Kalau saja kita berkomitmen mau menjadi saksi dan mau dipimpin Roh Kudus, pasti ada pembaharuan di sana. Pasti ada transformasi di sana. Pasti ada restorasi. Bahkan pasti Tuhan akan buat dampak yang besar dari kehadiran keluarga-keluarga yang mau menjadi saksi dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan buat kita sebelum kita berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus hadir, sudah pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau Roh Kudus hadir di dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang berdampak. Hari-hari ini mungkin perhatian kita tentang pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu kepada ujung-ujung bumi. Tetapi pagi ini saya mau sampaikan kepada kita semua
Mari kita kembalikan arah pandangan kita kepada Yerusalem. Mari kita sama-sama bergumul untuk keluarga kita masing-masing. Kalau pagi hari ini keluarga kita mau menjadi saksi, keluarga kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan mengerjakannya saat ini. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan berdoa buat kita semua. Supaya yang pertama, keluarga kita dapat menjalankan perannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Suami-suami berfungsi sebagai imam, istri-istri berfungsi sebagai pendamping, penolong yang sepadan dalam rumah tangga. Dan anak-anak hidup sebagai buah-buah yang menyenangkan, yang tertanam sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam iman Kristen. Yang kedua, keluarga-keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga-keluarga yang sudah menerima panggilan Tuhan. Yang membangun keluarganya di atas dasar prinsip firman Allah. Yang membicarakan tentang Tuhan di setiap keadaan, di setiap momen, di setiap kesempatan. Duduk, berdiri, berjalan, berbuat apa saja, selalu berbicara tentang Tuhan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya keluarga-keluarga yang saya bicarakan ini akan menjadi keluarga yang siap menjadi kesaksian dan siap dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat menjadi kesaksian. Selamat berbenah. Selamat kembali kepada peran kita masing-masing. Selamat menerima panggilan Tuhan. Dan selamat mempersiapkan diri menjadi saksi Tuhan. Dan selamat mempersiapkan diri juga untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini, di dalam momen pasca pencurahan Roh Kudus, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga kami masing-masing. Karena itu, tolong kami supaya kami dapat berperan di dalam turut mewartakan tentang Tuhan. Dimulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Karena itu pagi hari ini hamba mau berdoa buat semua keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Yang sampai dengan hari ini mungkin belum bisa berperan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang selama ini kesulitan menjalankan peran yang dikehendaki oleh Tuhan. Suami-suami belum bisa menjadi imam yang baik. Ibu-ibu belum bisa berperan sebagai penolong yang sepadan. Bahkan anak-anak belum mencerminkan sebagai perhiasan di dalam rumah tangga Kristiani. Pagi hari ini kami butuh model yang baik dan benar. Dan model itu adalah Yesus Kristus. Kami butuh pertolongan-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Roh Kudus, hadirlah di dalam rumah tangga kami. Supaya rumah tangga kami bisa menjalankan perannya dengan benar di akhir zaman ini. Supaya rumah tangga kami bisa mendengar dan menerima panggilan Tuhan dengan sungguh. Dan supaya rumah tangga kami siap dan mau menjadi kesaksian dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, biar kebenaran firman Tuhan saat ini menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua. Harapan saya, apapun kondisi kita saat ini, kalau kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan siap membuat kita menjadi saksinya. Tuhan siap membuat kita dipimpin oleh Roh Kudus jika kita semua mau membuka hati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.